Salam kakak-kakak terkasih, jumpa lagi dalam persiapan guru sekolah minggu, program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Dalam program ini kita akan mempersiapkan pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kita melayani adik-adik, membahas bagian firman Tuhan dan menemukan ide penyampaian cerita di tiap kelas. Pada episode kali ini kita akan bersama-sama belajar dari kisah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan yang peduli. Bahasan firman Tuhan diambil dari Yohanes pasal yang ke-20, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-18. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur karena ada waktu untuk kami mempersiapkan pelayanan yang Tuhan percayakan. Biar setiap kami dituntun oleh kekuatan Roh Kudus lebih lagi, sehingga kami menangkap pesan firman Tuhan, menemukan ide penyampaiannya di tiap kelas. Tolong kami ya Tuhan, dalam Yesus, amin. Pada bagian pertama kita akan membahas bagian firman Tuhan. Ada Kakak Pendeta Santi akan menolong kita untuk menangkap pesan firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-20, ayat 11 sampai dengan 18. Kak Santi, silakan. Terima kasih Kak Pendeta Hendra. Mari kakak-kakak, saya mengajak kita semua boleh membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 18. Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 18. Saya akan baca untuk kita semua. Diberi judul Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Namun Maria berdiri di luar kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya dua malaikat berpakaian putih, yang satu duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat jenazah Yesus terbaring sebelumnya. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang kau cari?" Maria menyangka orang itu penjaga taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku terus, sebab aku belum naik kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan naik kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Ya, kakak-kakak yang dikasih Tuhan, sosok Maria yang dicatat dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 18 adalah Maria Magdalena. Kita bisa melihat nama belakang di kata Maria ini adalah Maria Magdalena. Dapat kita duga Maria Magdalena itu berasal dari Magdala. Daerah Magdala ini adalah daerah di wilayah Galilea yang dihuni bangsa-bangsa non-Yahudi. Dari latar belakang ini kita dapat ditolong untuk dapat melihat betapa sangat krusialnya peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, dan pada saat itu Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Selain dia perempuan, dia justru berasal dari daerah non-Yahudi. Berangkat dari latar belakang ini, kita melihat bahwa tidak ada satu hal pun yang berkaitan, entah itu dengan latar belakang kita, entah itu dari suku mana, entah itu dari gender apapun, entah itu dari kelas sosial apapun, yang dapat menghalangi kita dapat berjumpa, merasakan, mengalami kasih Tuhan. Dalam bacaan ini dibuktikan justru Maria Magdalena sebagai perempuan dan juga berasal dari Galilea, di daerah di mana orang-orang non-Yahudi tinggal di sana, justru kepadanya ia
disapa, ia justru dapat berjumpa dengan Yesus Kristus yang bangkit itu. Nah, pada saat Maria Magdalena menjenguk ke dalam kubur, ia menjenguk ke dalam kubur itu sambil menangis. Dan tampaklah olehnya dua malaikat berpakaian putih, yang satu duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat jenazah Yesus terbaring sebelumnya. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Itu pertanyaan malaikat yang pada saat itu melihat Maria Magdalena menangis. "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Jadi dalam kondisi ia menangis, dalam kondisi ia sangat sedih, ia menyampaikan apa yang menjadi beban pikiran, beban perasaannya, apa yang menjadi kegundahannya. Ia secara terbuka menceritakan itu. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus yang sangat dikasihi oleh Maria Magdalena. Dan lihat bagaimana respon Yesus ketika melihat Maria Magdalena yang sangat mengasihi Tuhan Yesus itu datang dalam situasi kondisi sedang gundah, sedang sangat sedih, sedang sangat hancur perasaannya. "Ibu, mengapa engkau menangis?" Ya, jadi perhatikan ada dua pertanyaan baik itu dari malaikat-malaikat menanyakan kondisi ibu tersebut. "Ibu, mengapa engkau menangis?" Lalu kemudian Yesus juga bertanya kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Ya, pertanyaan ini bukan sekadar pertanyaan mau kepo kakak-kakak, tapi ini pertanyaan yang sungguh-sungguh serius, berangkat dari kedalaman empati empati dari Yesus sendiri melihat kondisi Maria pada saat itu sedang menangis. "Siapa yang kau cari?" Siapa yang kau cari? Maria menyangka orang itu penjaga taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Dan Maria Magdalena kembali menyampaikan apa yang menjadi pokok persoalan yang membebani pikiran dan perasaannya. Dari percakapan ini, kakak-kakak, kita bisa melihat bagaimana sosok Tuhan Yesus yang mempedulikan bagaimana perasaan, apa yang menjadi beban, kegundahan yang menggelayuti pikiran dan perasaan Maria Magdalena. Yesus melihat Maria Magdalena dan sungguh dapat merasakan, mau turut mengalami apa yang menjadi kesedihan dan kegundahan Maria Magdalena. Dari sini kakak-kakak, kita bisa melihat tema bahan ajar kita pada episode kali ini, belajar dari kisah Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tuhan peduli. Di kelas Batita Balita, anak memahami cerita pertemuan Yesus dengan Maria Magdalena setelah kebangkitannya. Anak percaya bahwa Tuhan Yesus peduli akan dirinya. Di kelas kecil, anak mengetahui bahwa Yesus peduli dengan kesedihan Maria Magdalena. Dua anak mampu bersuka cita. Kelas besar, anak mengetahui bahwa Yesus peduli dengan kesedihan Maria Magdalena, anak mampu bersuka cita. Jadi kita lihat tentang kepedulian Tuhan Yesus pada apa yang dialami oleh Maria Magdalena. Kesedihan yang dialami, yang dirasakan oleh Maria Magdalena. Anak-anak diajak juga punya sikap kepedulian yang sama, sikap empati kepada sesamanya ketika mengalami kesedihan. Dan tujuan yang lain adalah anak mampu bersuka cita. Sukacita itu kita bisa lihat dari apa yang dialami oleh Maria Magdalena ketika mengetahui bahwa Yesus itu sudah bangkit Jadi kesedihan itu berubah lalu kemudian menjadi sukacita ketika namanya disapa oleh Yesus, dan Maria Magdalena mengenali sapaan itu datang dari sosok yang sangat dikasihinya, yaitu Yesus. Dan dengan sukacita itu Maria Magdalena berdaya kembali, punya semangat lagi, sukacita kembali untuk pergi menjumpai murid-murid Tuhan Yesus yang lain
Dan ia mengatakan, aku telah melihat Tuhan. Jadi yang sebelumnya dalam kondisi sedih, terpuruk, berganti menjadi sukacita dan menceritakan pengalamannya berjumpa dengan Kristus yang bangkit itu dan mengatakan, aku telah melihat Tuhan. Demikian Kak Pendeta Hendra. Terima kasih Kak Santi sudah menolong kita menangkap pesan firman Tuhan. Kita akan membahas ide penyampaian cerita ini di tiap kelas. Tapi sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Kita jumpa dalam acara pembangunan jemaat. Pembangunan jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan yang peduli. Yohanes pasal yang ke-20, ayatnya yang ke-11 sampai dengan 18, menjadi bagian firman Tuhan yang kita akan bahas bersama. Kita sudah menemukan pesan firman Tuhan dalam bahasan bersama dengan Kakak Pendeta Santi. Kita akan membahas saat ini ide penyampaian cerita di tiap kelas. Yang pertama kita akan bahas di kelas Batita Balita. Ada Kak Yonatan akan menolong kita menangkap ide di kelas ini. Kak Yonatan, silakan. Halo kakak-kakak semua, jumpa lagi dengan saya Yonatan dan hari ini saya akan mencoba menawarkan sebuah metode menarik untuk menyampaikan firman Tuhan dengan tema Tuhan peduli, belajar dari kisah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tentunya dari Injil Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Dan kali ini kita akan berfokus untuk pada yang kelas kecil ya kakak-kakak semua. Kita mulai dari dengan tujuan. Tujuannya tentu harus ada kognitifnya, yaitu bahwa anak mengetahui Yesus peduli dengan kesedihan Maria Magdalena. Dan yang kedua, anak mampu bersukacita. Nah, ini kedua tujuan yang mesti kita capai nih kakak-kakak. Mungkin nanti juga akan ada tujuan tambahan kayak seperti kita diminta untuk juga menjadi seperti Tuhan Yesus yang peduli pada sesama kita. Nah, kakak-kakak semua mengenai berdasarkan tujuan ini, saya menawarkan sebuah metode. Metodenya itu adalah mengenal emosi. Loh, kok kayak ini ya, metode untuk anak TK ya. Tapi kakak-kakak semua perlu diketahui bahwa kelas 1 sampai 3 SD, bahkan sampai nanti kelas 6 SD, anak-anak akan mengalami fase yang namanya fase laten, di mana dia akan mulai bersosialisasi dengan sesamanya. Selain dia mencari ilmu sebanyak-banyaknya berupa akademis, dia akan berinteraksi dengan banyak orang. Nah, untuk berinteraksi dengan banyak orang, anak-anak diminta untuk belajar mengenal emosi dari sesamanya juga. Maka dari itu, kita akan mengenal emosi, tapi bukan hanya sekedar mengenal emosi, tapi mengenal emosi dan penyebabnya. Gitu. Jadi, nggak hanya sekedar mengenal, tapi juga tahu kenapa bisa terjadi seperti itu. Nah, bagaimana metodenya? Metodenya saya menawarkan dengan menggunakan kartu emosi kakak-kakak semua. Nah, kartu emosi ini buatan saya sendiri gitu ya. Nanti kalau kakak-kakak mau buat secara pribadi atau mungkin udah ada kartu emosi, kalau guru-guru Montessori mungkin biasanya ada gitu ya. Kartu emosi ini berguna untuk nanti kita bermain sedikit game gitu ya. Kartu emosi ini kalau yang saya buat menggunakan emoticon. Kan kita udah banyak ya emoticon gitu ya. Kita buat beberapa kartu gitu. Ini contohnya aja, ada kartu emosi bahagia, ada sedih, ada marah, ada takut, ada bingung, ada malu. Nah, nanti kalau kakak-kakak mau tambahin emosi-emosi lain gitu ya, boleh juga. Atau misalkan mau
wah pakai Inside Out gitu ya, ada film Inside Out bagus nih untuk emosi-emosi, boleh juga. Jadi kakak-kakak berkreasi sekreasi-kreasinya gitu ya, se kreatif-kreatifnya. Nah, untuk apa sih kartu emosi ini? Kartu emosi ini kita akan pakai untuk bermain, untuk kegiatan di awal. Jadi kita akan bermain tebak perasaan kakak-kakak. Ini kegiatan yang mungkin sudah dilakukan oleh beberapa kakak-kakak gitu ya. Bagaimana cara mainnya? Pertama gitu ya, minta seorang anak mengambil satu kartu emosi gitu ya. Salah satu aja gitu, salah satu anak mengambil satu. Lalu setelah anak itu mengambil, anak itu diminta untuk mempraktikkan emosi tersebut gitu ya. Misalkan dapat kartunya bahagia, wah dia harus pura-pura kayak ketawa, bahagia. Misalkan dapat nangis, dia dimintakan untuk memperagakan nangis gitu ya. Atau mungkin marah, dia boleh marah-marah gitu ya. Nanti minta anak-anak lain yang tidak mengambil kartu emosi ini untuk menebak dia lagi kenapa sih? Dia lagi emosi kenapa sih gitu ya? Apakah dia lagi senang, bahagia, marah, sedih atau apapun itu nanti kita tanyakan ke mereka. Lalu nggak stop sampai di situ. Setelah kita mengambil kartu, diperagakan lalu ditebak emosinya, kita mengajak anak-anak untuk menyebutkan kondisi apa saja yang membuat emosi itu keluar. Misalkan kartu emosinya sedih yang keluar. Eh, Kapan aja nih kita waktunya sedih gitu ya setelah tertebak. Mungkin waktu ketika kita dapat nilai jelek, mungkin kalau kita dimarahin mama gitu ya. Terus kapan kita misalkan marah? Wah, marah ketika teman kita jahilin kita atau apapun itu nanti kita berusaha untuk membuat anak-anak merefleksikan diri mereka. Bukan refleksi sih, tapi menceritakan kapan kira-kira waktu mereka bersedih gitu. Sehingga nanti anak bisa saling bercerita. Nah, itu setelah melalui kegiatan ini selesai, dari banyak emosi yang telah dipaparkan, barulah kita bisa masuk ke cerita Alkitabnya dengan cara mengenal emosi Maria Magdalena. Jadi nanti kakak-kakak bisa cerita nih, wah pada waktu itu Maria sedang sangat menangis-nangis ke kuburan. Jangan disebutkan emosinya dulu, jadi beritahu aja aktivitasnya. Jadi nah, ketika itu nangis-nangis, itu biasanya apa sih emosinya adik-adik? Sedih, boleh nanti pakai kartu emoticonnya juga dikasih lihat. Terus pertama menebak perasaan Maria Magdalena saat Yesus tidak ada gitu ya. Jadi ketika Maria Magdalena masuk eh, ke kubur Yesus, wah ternyata tidak ada apa yang dirasakan oleh Maria Magdalena gitu ya. Mungkin ada yang bilang kaget, ada yang bilang takut, ada yang bilang sedih lagi. Nggak apa-apa, kita apresiasi aja, terus kita kasih tahu, iya Maria tuh kaget, dia sedih, Tuhannya tidak ada gitu ya. Lalu kita ceritakan lagi bahwa Maria Magdalena ketika itu mendengar suara, terus ternyata Yesus telah bangkit gitu ya. Terus mendebak, apa perasaan Maria Magdalena? Tahu ternyata Yesusnya hidup kembali. Waduh, Yesus ini orang yang sangat disayang gitu ya. Wah, nanti pasti kan akan menebak, oh bahagia, senang gitu ya. Nanti kalau dia bilang takut, nanti kita bilang, oh nggak takut, karena Yesus itu sangat disayang oleh Maria Magdalena. Kira-kira seperti itu kakak-kakak. Nanti setelah masuk ke cerita ini dan memberitahu emosi yang dirasakan Maria Magdalena, terus kita kasih tahu juga bahwa setiap orang gitu ya, ini message ya kakak-kakak, setiap orang pasti pernah merasakan senang, pernah merasakan juga sedih gitu ya. Terus kita kasih tahu bahwa Tuhan akan ada di waktu senang dan juga akan ada waktu kita sedih untuk menghibur. Kita kasih tahu bahwa Maria Magdalena tadi tuh sedih banget, nangis-nangis. Tapi ternyata Yesus tuh bangkit, Yesus tuh hadir untuk Maria Magdalena. Jadi Maria Magdalena seperti kita harus seperti Maria Magdalena, itu kita mesti bersuka cita karena Tuhan telah bangkit, Tuhan telah hidup untuk kita, untuk menghibur kita yang bersedih. Nah, kira-kira itu pesannya kakak-kakak. Dan terakhir, kalau misalkan ada mau kegiatan lagi, kita bisa membuat kegiatan sederhana, yaitu membuat pengingat untuk selalu sukacita karena Tuhan. Bisa bentuk hati, bunga, emot bahagia, banyak lah, saya yakin kakak-kakak bisa memiliki banyak ide. Lalu kita bisa menggunakan ayat ini, Filipi 4 ayat 4a, yaitu
bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Ini kegiatan yang ada di Sulu Sekolah Minggu, kakak-kakak. Sederhana tapi baik sekali gitu ya. Kira-kira itu beberapa metode yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti kakak-kakak semua memiliki banyak metode variatif lainnya. Gak apa-apa, dipakai saja, dicoba saja. Kalau mau pakai yang ini, terus diedit-edit, boleh juga. Kira-kira itu dari saya. Selamat layani kakak-kakak semua. Terima kasih Kak Yonatan sudah menolong kita untuk menangkap pesan firman Tuhan yang ide cerita di kelas Batita Balita bisa kita gunakan. Kita akan membahas kelas kecil, kelas 1 sampai dengan 3 SD. Ada Kak Sieni. Ini pasti banyak lagi nih ya, ide-ide menarik seperti yang sudah disampaikan Kak Yonatan. Kali ini kita akan bahas di kelas kecil. Tapi sebelumnya mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari kungkungan malam gelap, nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kita jumpa dalam acara pembangunan jemaat. Pembangunan jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, di channel YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas Yohanes 20 ayat 11 sampai dengan 18, kisah tentang Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Kita mau memperkenalkan adik-adik dengan Tuhan yang peduli. Kita akan membahas ide yang bisa kita gunakan dalam penyampaian cerita ini di kelas kecil 1 sampai dengan 3 SD bersama dengan Kak Sieni. Kak Sieni, silakan. Shalom kakak-kakak GSM semua, kembali bertemu dengan saya Sieni untuk persiapan kelas kecil. Terima kasih ya Kak Hendra dan Kak Santiani untuk kesempatan saya sharing pada persiapan kali ini. Adapun 2 tujuan pengajaran kita adalah pertama, anak mengetahui bahwa Yesus peduli dengan kesedihan Maria Magdalena. Yang kedua, anak mampu bersukacita. Kenapa ya kok anak bisa bersukacita? Karena dengan kepedulian Yesus melakukan sesuatu terhadap kesedihan Maria, yaitu dengan menghiburnya. Sehingga dengan Maria bisa bersukacita, anak pun ketika melewati yang sama diharapkan mampu bersukacita. Kira-kira gitu ya kakak-kakak ya. Lalu kita masuk ke bagian berikutnya. Ada beberapa alternatif game yang saya mau share. Yang pertama adalah permainan emoticon. Nah, di sini tujuannya sebetulnya mengajarkan anak-anak untuk berempati terhadap sebuah situasi gitu ya. Jadi adik-adik sekolah minggu diberi 4 lembar kertas, gak usah besar-besar gitu ya, kecil juga gak apa-apa, dan menggambar emoticon sedih, senang, takut, dan tertawa. Emoticonnya ada di slide ini, seperti apa gambarnya. Lalu setelah anak-anak saya menggambarkan emoticon itu, lalu guru sekolah minggu menceritakan sebuah kisah pendek atau situasi tertentu gitu ya. Nanti setelah kakak-kakak cerita, adik-adik diminta mengangkat emoticon yang sesuai dengan cerita tersebut gitu. Dan diharapkan adik-adik bisa mengangkat emoticon yang sesuai dengan cerita tersebut. Misalnya, kakak GSM tanya, kakak nih punya majalah kesayangan tapi sobek waktu dipinjam teman sekolah. Kira-kira apa perasaan kakak ya gitu ya. Pasti rasanya sedih kan gitu. Nah, kita lihat apakah anak-anak semua menjawab dengan sedih atau ada jawaban yang lain. Kalau ada yang lain ditanya kenapa gitu ya. Tapi diharapkan anak-anak bisa nyambung antara situasi dan perasaan yang muncul pada saat itu, sehingga anak-anak bisa berempati terhadap kondisi pada masa itu. Lalu kita masuk ke games yang kedua ya kakak-kakak. Games kedua adalah meneruskan kebaikan gitu. Nah, di sini lebih ke sharing. Jadi
seninya, gamesnya paling itu pas di awal mau masuk sharing ada games dulu untuk menunjuk satu anak gitu ya. Bisa dengan game putar botol, transfer bola atau kakak juga bisa langsung tunjuk sih sebenarnya gitu. Tergantunglah besar anggota kelas gitu ya. Jadi intinya di game ini anak sekolah minggu yang ditunjuk diminta menceritakan satu perbuatan baik yang dia terima, sekaligus diminta membuat satu rencana perbuatan baik kepada orang lain karena merasa sudah pernah menerima perbuatan baik gitu ya. Jadi kayak pay it forward lah ya gitu ya. Jadi misalnya anak sekolah minggu cerita dia pernah ketinggalan kotak pensil saat sekolah, tapi ada teman sekelas yang meminjamkan alat tulis yang dibutuhkan gitu, sehingga nggak ada masalah sama sekali hari itu dia sekolah gitu. Jadi habis ini saya berencana karena saya sudah merasakan perbuatan baik dari orang lain, saya juga mau membantu orang lain. Saya mau misalnya membantu melap meja makan setelah makan malam nanti gitu ya. Nah kira-kira kayak gitu Kak permainannya. Nanti setelah anak sekolah minggu cerita, satu anak sekolah minggu cerita, anak ini bisa menunjuk satu temannya yang lain. Untuk berapa banyak anaknya bisa diatur sesuai dengan waktu yang kakak miliki pada saat itu. Demikian kakak-kakak untuk alternatif game yang saya bisa share. Sekarang kita masuk ke pembukaan cerita. Ada dua cara masuk ke pembukaan cerita. Yang pertama lewat visualisasi. Teksnya bisa disesuaikan dengan apa yang di buku Suluh Anak gitu. Ini juga saya lampirkan di sini. Nanti kakak-kakak bisa lihat kalau mau buat visualisasinya, tinggal contoh itu aja gitu ya. Nanti setelah visualisasi selesai gitu. Oh ya, dipastikan juga saat visualisasi ini suasananya dibuat agak sendu ya, entah lampunya mungkin dibuat agak redup atau ada, kalau pas ada dekorasi kubur kosong itu malah lebih bagus lagi gitu ya, atau disituasikan seperti itu gitu ya. Nah nanti di akhir visualisasi ketika kakak mulai menanggapi sebagai pelayan firman bisa menanggapi, wah sedih sekali ya cerita visualisasi tadi gitu. Kesedihan Ibu Maria itu pasti besar sekali, kehilangan Yesus yang sangat disayangi gitu. Baru masuk tanya, apakah adik-adik juga pernah merasakan kesedihan? Walaupun mungkin tidak sebesar Ibu Maria yang harus kehilangan orang yang dia kasihi gitu. Tapi pernah nggak sih kita merasa sedih gitu? Itu adalah alternatif yang pertama. Lalu ini adalah teks yang nanti akan saya sharing di PPT. Kakak bisa kulik nanti sendiri. Saya share juga linknya di Google Drive di description YouTube. Lalu yang kedua, pembukaan ceritanya, alternatif kedua adalah kakak bisa langsung tanya open ke anak-anak, siapa yang tahu rasanya sedih? Siapa yang pernah gitu? Nah nanti anak-anak ajak 1-2 anak aja untuk sharing kenapa sedih dan gimana sih mereka melalui masa kesedihan mereka gitu. Biarkan mereka cerita dan tanya juga apakah ada orang lain yang menolong mereka gitu, yang menghibur mereka, yang menguatkan mereka gitu. Nanti kalau kita sudah selesai anak-anak sudah selesai cerita, kita bisa ambil pattern dari situ gitu, bahwa iya setiap kita yang mengalami masa kesedihan pasti juga ada masa kita melewatinya gitu. Dan di Alkitab juga adalah seorang perempuan yang sedang sangat bersedih hati dan bagaimana dia melewatinya ya gitu. Yuk kita mau lihat sama-sama. Dari sini baru kita masuk ke bagian berikut ya kakak-kakak. Kakak-kakak, sekarang kita masuk ke dalam penyampaian cerita Alkitab. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah menjelaskan siapa Maria Magdalena kepada adik-adik. Saya takutnya nanti mereka rancu sama Maria ibu Yesus gitu ya, karena sama-sama Maria gitu. Jadi perlu dijelaskan bahwa Maria Magdalena adalah orang yang pernah ditolong Yesus saat kerasukan setan. Semenjak itu, Maria Magdalena melayani Yesus bersama murid-murid Yesus yang lain gitu ya. Dan Maria sangat mengasihi Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, dia sangat merasa kehilangan dan sedih saat Yesus mati. Nah, pada suatu pagi, pada hari yang ketiga dari hari kematian Yesus, Maria datang ke kubur Yesus, tapi kaget dan sedih karena tubuh Yesus tidak ada lagi di sana. Malaikat Allah yang di sana bertanya, kenapa Maria menangis? Maria mengira mayat Yesus diambil oleh orang lain. Di saat dia begitu takut dan kacau hatinya, sedih sekali gitu ya, lalu Yesus datang dan memanggil Maria. Maria, dan seketika itu juga Maria menyadari suara Yesus. Dia mengenal suara itu dengan sangat akrab. Langsung dia merespon, Rabuni artinya guru gitu. Nah, sekarang kondisinya sudah terbalik, yang tadinya sedih
karena Maria sudah bertemu Yesus, Maria memiliki hati yang sangat bersukacita. Demikian kakak-kakak penyampaian cerita Alkitab yang penting untuk disampaikan kepada adik-adik. Adapun inti cerita yang perlu disampaikan kepada mereka adalah pertama, kesedihan yang dialami oleh Maria Magdalena adalah normal gitu ya. Sama kita juga normal sih, kalau kita sedih itu hal yang wajar dan manusiawi sekali gitu. Bukan berarti kita lemah, bukan. Tapi itu hal yang wajar sekali, karena kita mengalami banyak proses dalam hidup kita. Adik-adik juga perlu menyadari gitu ya. Mungkin ada beberapa yang diajar, pokoknya mungkin misalnya cowok nggak boleh nangis gitu ya. Sebenarnya kan itu hal yang boleh-boleh aja, karena sedih itu kan bagian dari kehidupan kita. Mungkin jangan lama-lama gitu ya. Kenapa kok nggak lama-lama sedihnya? Tuhan Yesus sangat peduli pada perasaan Maria dan memutuskan untuk menghibur Maria dengan menyapa dan menampakkan dirinya gitu ya. Digarisbawahi bahwa Tuhan Yesus sangat peduli. Peduli itu apa sih? Peduli itu kalau menurut KBBI, dia memperhatikan dan bersikap aktif terhadap situasi sekitar gitu ya. Tuhan Yesus peduli sama perasaan Maria. Dia lihat dan dia melakukan sesuatu terhadap perasaan Maria. Dia tidak mengabaikan sama sekali perasaan Maria. Dan Tuhan memutuskan untuk menghibur Maria dengan menyapa dan menampakkan dirinya gitu ya. Itu adalah penghiburan yang sangat besar gitu. Jadi kepedulian ini diterjemahkan oleh Tuhan ke dalam satu tindakan, yaitu dengan menyapa dan menampakkan dirinya. Itulah cara dia menghibur hati Maria yang sangat sedih gitu ya. Terus kita bisa belajar dari sini juga bahwa saat kita sedih, namun kita mau mendengarkan suara Tuhan, saat itulah Tuhan menggantikan kesedihan kita dengan sukacita. Itu sebabnya dari cerita ini kita bisa mengajak anak-anak untuk bersukacita setelah kesedihan yang harus mereka alami. Masuk ke bagian terakhir, kita akan menjelaskan hal praktisnya kepada anak-anak. Jadi yang pertama dalam kehidupan keseharian mereka, kita perlu ajarkan bahwa pertama semua manusia bisa bersedih, baik orang dewasa maupun anak kecil. Tapi Tuhan Yesus tahu kesedihan kita. Kita bisa berdoa, menyatakan kesedihan kita, mengungkapkan kesedihan kita sama Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus ini selalu peduli loh dengan perasaan kita. Dia akan hibur kita. Bisa melalui Alkitab, melalui keluarga, melalui teman, melalui guru gitu ya. Dan itu sebabnya kita semua bisa bersukacita. Gak lama sedihnya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus menolong, menghibur kita gitu. Demikian juga kalau kita lihat ada teman kita yang bersedih. Kita mau belajar peduli juga dengan menghiburnya. Misalnya mengajaknya bermain sama-sama gitu. Nah, kira-kira itu kakak-kakak yang bisa kita sharingkan kepada adik-adik di kelas kecil. Semoga ini menjadi berkat sendiri bagi mereka, bekal bagi mereka. Selamat melakukan persiapan pribadi ya kakak-kakak. Tuhan Yesus menuntun dan memampukan kita semua. Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Sieni sudah menolong kita untuk menangkap ide yang bisa kita gunakan di kelas kecil. Kita akan beranjak ke kelas besar. Tapi sebelumnya, mari ikuti dulu beberapa informasi berikut. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kita jumpa dalam acara pembangunan jemaat. Pembangunan jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, program kerjasama YKB GGTV dengan Bina Warga. Kita sedang membahas Yohanes 20 ayat 11 sampai dengan 18. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Kita mau memperkenalkan adik-adik dengan Tuhan yang peduli. Kita akan membahas ide penyampaian cerita di kelas besar 4 sampai dengan 6 SD. Ada Kak Helen. Silakan Kak Helen. Halo kakak-kakak, saat ini bersama saya Helen, Kak Helen. Kita akan bersama-sama untuk mempersiapkan diri kita untuk melayani di kelas besar.
Judulnya masih sama, Tuhan Peduli, untuk kelas besar. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, anak mengetahui bahwa Yesus peduli dengan kesedihan Maria Magdalena. Dan nantinya juga Yesus peduli dengan kesedihan yang dialami oleh adik-adik. Kemudian yang kedua, anak mampu bersukacita. Untuk pertama-tama, kakak-kakak, bapak, ibu boleh mengajak adik-adik untuk membuka Alkitab. Dari Yohanes 20 ayat 11-18, kemudian boleh diajak berdoa lalu membacakannya secara bergantian atau sesuai dengan gender, atau bergantian aja dengan kakak-kakak. Dan untuk cerita Alkitabnya, saya menyarankan, saya akan memberikan contoh dan juga menyarankan untuk menggunakan kalimat-kalimat langsung seperti yang saya paparkan. Ya, pertama-tama ini mengisahkan kejadian si Maria ketika dia sedih hati mendengar bahwa gurunya atau Yesus telah mati. Kakak-kakak bisa menggunakan properti-properti seperti kerudung mungkin untuk menutupin rambut seperti orang-orang di zaman itu. Kalimat-kalimat langsungnya seperti ini. Guruku, rabiku, mati. Ia sudah tidak bersama-sama dengan kita. Dia adalah sahabat kita. Aku mengikutinya kemanapun ia pergi. Adik-adik, di pagi buta ada seorang bernama Maria Magdalena. Ia sangat sedih sebab Yesus yang ia sebut juga sebagai Tuhan mati. Mati dengan cara yang paling hina, yaitu disalibkan. Zaman itu adik-adik, disalibkan adalah hukuman paling jahat untuk penjahat yang paling keji pada masa itu. Padahal ia tahu, si Maria Magdalena ini tahu bahwa Tuhan Yesus tidak bersalah. Maria Magdalena merasa sedih sekali sebab Tuhan Yesus sangat baik kepadanya. Tuhan Yesus pernah menolongnya untuk membebaskan dari 7 roh jahat. Roh jahat. Ada 7 adik-adik yang dibantu. Sesampainya di sana, kok batunya terbuka? Padahal kan batu ini sangat besar. Butuh beberapa orang laki-laki untuk membukanya. Maria Magdalena kemudian masuk ke dalam kubur itu. Ia menemukan ada 2 malaikat berbaju putih duduk di bekas jenazah Yesus itu berada. Mereka bertanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" "Tuhan saya sudah diambil dan saya tidak tahu di mana ia sekarang." Maria Magdalena pun menengok ke belakang, melihat Yesus berdiri di situ. Tuhan Yesus menanyakan, "Ibu, mengapa menangis? Nyari siapa, Bu?" Maria Magdalena mengiranya itu tukang kebun, adik-adik. Jadi, Bapak ya yang memindahkan Tuhan Yesus. "Kembalikan, Pak. Saya itu lagi sedih. Saya mau mengambilnya." Adik-adik, karena terlalu sedih, Maria Magdalena tidak mempedulikan orang yang ada di sekitar mereka, di sekitarnya. Ia menjadi tidak mengenalnya. Pernahkah adik-adik seperti Ibu Maria Magdalena ini? Kita sedih sekali sampai kita tidak mempedulikan orang-orang sekitar kita yang peduli sebenarnya dengan kita. Bahkan kita tidak peduli bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita, menyertai kita. Adik-adik, di saat adik-adik merasa sedih, bahkan sangat sedih, sehingga adik-adik merasa tidak bersemangat, bingung harus berbuat apa, dan hanya mampu menangis saja, ingatlah
bahwa Tuhan Yesus peduli pada adik-adik. Tuhan Yesus tahu dan peduli akan kesedihan adik-adik. Tuhan Yesus peduli dengan kesepian hati kita. Aduh, mama sama papa nggak pernah di rumah. Aku sedih, aku kesepian. Aduh, aku anak tunggal, Kak. Nggak punya kakak, nggak punya adik. Jadi rasa sepi. Tuhan tahu. Sebab Tuhan Yesus sendiri berjanji kepada kita semua bahwa Dia menyertai kita senantiasa. Jadi adik-adik jangan khawatir dan larut dalam kesedihan kita. Sebab Tuhan ada bersama-sama dengan siapa? Dengan kita. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang peduli terhadap orang-orang di sekitar kita. Tidak hanya ketika bersedih saja, tetapi dalam situasi dan kondisi apapun. Itulah tujuan Tuhan Yesus hadir ke dunia untuk menebus setiap dosa kita, yaitu untuk menyatakan kepeduliannya kepada kita semua, pada kakak, pada adik-adik, pada kita semua. Mari kita peduli kepada orang tua kita juga, pada saudara-saudari kita, sepupu kita, adik, kakak kita, teman-teman di sekolah, di tempat les, sekolah minggu, kepada pembantu yang membantu kita setiap hari, pak supir yang mengantar kita, guru kita yang ada di sekolah, kakak-kakak yang ada di sekolah minggu, dan kepada semua orang yang kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Papa pulang dari bekerja, capek ya, Pak? Kita bantu pijitin ya. Pak, aku pijitin ya. Mana sih yang pegel-pegel, Pak? Nah, Mama kelelahan bersih-bersih. Kita bantu mencuci piring. Selesai makan, kita cuci piring sendiri, piring kita. Atau, Mah, aku bantu cuci piring ya. Ya. Ketika teman-teman sedang kesulitan untuk mengambil sesuatu, aduh, nggak nyampe ini. Kita bantu tolong untuk mencari cara mengambilnya. Atau misalkan adik kita sedang tidur, ya, atau kakak kita sedang tidur, kita peduli dengan tidak membuat keributan. Peduli kepada semua orang seperti Tuhan Yesus yang peduli kepada Ibu Maria Magdalena dan kepada kita semua. Bisa adik-adik? Bisa, amin. Bisa teduh bagi kita semua. Jadi mungkin itu dulu kakak-kakak untuk cerita Alkitabnya. Dan mungkin juga bisa ditutup dengan ayat emas. Adik-adik disuruh membaca ayat emas ini dan menghafalkannya dari Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Nanti bisa diulang 2 kali, 3 kali, kemudian adik-adik disuruh menghafalkannya. Itu juga sangat baik ya, supaya adik-adik bisa mengingat dan membawa bekal ini ke rumahnya masing-masing dengan baik dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian untuk aktivitasnya, kita muncul di aktivitas, disarankan untuk membuat diorama. Diorama itu seperti suatu paket gitu, maket yang menceritakan kejadian tersebut gitu ya. Di sini membuat diorama kisah Yohanes 20 ayat 11 sampai 18, nanti adik-adik boleh membacanya lagi. Boleh dibagi dalam kelompok juga, dan itu terbuat dari kardus bekas dan bahan-bahan yang bisa diadaur ulang. Kertas-kertas yang sudah tidak digunakan, koran dan kardus, gunanya supaya untuk melatih kreativitas adik-adik juga, dan supaya adik-adik bisa memahami bahwa ternyata barang-barang bekas juga bisa digunakan dalam membuat suatu diorama gitu. Gelas plastik, kertas semen mungkin, kemudian lalu alatnya bisa menggunakan spidol, krayon, atau pensil warna dan gunting. Sesuai dengan bahan dan alat yang kakak-kakak miliki di sekolah minggu masing-masing. Itu untuk diorama. Kemudian ada saran yang kedua, ini bisa membuat gambar seperti ini. Jadi adik-adik tinggal mewarnai, kemudian menggunting. Dioramanya bisa tinggal ditempel-tempel saja, kakak-kakak bisa menyediakan alasnya, mungkin terbuat dari kardus bekas yang cukup tebal gitu untuk alasnya, dan tinggal dilipat sesuai dengan petunjuknya. Kemudian untuk aktivitas yang lain, mungkin adik-adiknya yang punya kecerdasan kinestetiknya yang lebih banyak, lebih dominan gitu di kelas tersebut,
bisa memainkan Temukan Aku gitu. Temukan Aku ini adalah game atau permainan mencari benda dengan 3 ciri-ciri gitu. Contohnya misalkan ini. Bentukku seperti balok. Setiap hari Minggu orang membawa aku dan membaca aku. Ada yang menuliskanku di tablet atau di HP juga. Nah, terus adik-adik disuruh menemukan barangnya itu. Barangnya jangan yang terlalu sulit, yang ada saja di dalam ruangan tersebut, misalkan Alkitab gitu. Kemudian, aku hampir dimiliki semua bangunan. Aku terbuat dari kayu dan aku juga di kantong ajaibnya Doraemon. Apakah aku? Gitu. Ya, pintu ajaibnya Doraemon kan pintu. Jadi adik-adik disuruh menemukan itu dengan caranya misalnya disentuh atau misalnya dibawa gitu. Kalau pintu mungkin nggak mungkin dibawa juga, jadi mungkin disentuh saja. Siapa yang paling cepat ya yang menang. Misalkan mau diberikan reward juga nggak apa-apa. Kemudian contoh lainnya misalkan kursi. Aku memiliki 4 kaki. Aku ada di sekolah, rumah, dan gereja. Aku adalah benda yang tepat untuk orang yang lelah berdiri. Ya, adik-adik harus menemukan kursi, bisa disentuh atau ditunjuk saja. Tuh. Dan ASM yang paling cepat menyentuh benda tersebut, ya pemenangnya. Pesan gamenya adalah kadangkala untuk menemukan sesuatu, kita perlu untuk peduli dan memperhatikan sekitar kita. Ya, apalagi di zaman sekarang ini, adik-adik kita karena ada banyak perkembangan gadget dan informasi, sehingga mereka kadang lupa untuk peduli dengan sekitarnya. Jangan dekat-dekat gitu. Itu kakak-kakak, mungkin itu dulu dari saya. Selamat mempersiapkan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Helen sudah menolong kita untuk menangkap ide yang bisa kita gunakan di kelas besar. Sudah semua deh. Demikian episode kali ini. Silakan kakak-kakak mengolah ide-ide yang kakak-kakak dapat dalam episode kali ini sesuaikan dengan konteks kakak-kakak. Dan kita akan menutup acara kita pada saat ini. Yuk, kita berdoa ya. Kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang Tuhan percayakan untuk kami sampaikan kepada adik-adik. Ide-ide yang menarik kami sudah dapatkan. Biar Roh Kudus tuntunlah kami untuk bisa mempersiapkan diri dan menyesuaikan dengan konteks kami masing-masing. Sehingga firman Tuhan boleh disampaikan dengan baik. Kami sungguh bersyukur, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus berkati.